Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12, yaitu dengan anggota saya sendiri Andi Kristiono dengan NIM 19 0810301169 dan Merin Angelina Sinaga dengan NIM 21081030301238. Di sini kami membuat video ini dengan tujuan yaitu untuk memenuhi tugas UAS atau tugas akhir dari mata kuliah Auditing 2. Kami mengambil materi yaitu mengenai analisis aspek prosedur audit dan kode etik dengan studi case yang terjadi yaitu kasus audit asuransi Jiwasraya PwC. Kenapa sih Jiwasraya bisa terkena kasus seperti ini? Berikut gambaran umumnya. Skandal korupsi PT Asuransi menyebabkan kerugian besar bagi negara. Sejak 2006, BPK mengendus kejanggalan dalam pengelolaan Jiwasraya. Dalam pembukuannya, asuransi BUMN itu mencatatkan laba, tetapi penelusuran dari BPK mendapati bahwa Jiwasraya melakukan rekayasa laporan. Berikut kronologi kasus. Kronologi kasus pada tahun 2002, insolvensi cadangan lebih kecil dari seharusnya 2,9 triliun. Pada tahun 2004, insolvensi dengan resiko pilot mencapai 2,76 triliun. Pada tahun 2006, ekuitas perusahaan negatif 3,29 triliun dan aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban. BPK memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan tahun 2006 sampai 2007 dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Dan pada tahun 2008 defisit perusahaan 5,7 triliun. Kemudian Jiwasraya menerbitkan reksadana penyertaan terbatas dan reasuransi atau penyelamatan jangka pendek untuk menghilangkan kerugian di laporan keuangan. Dan pada tahun 2009 defisit perusahaan mencapai 6,3 triliun dan melanjutkan skema reasuransi. Pada tahun 2010, perusahaan melanjutkan skema reasuransi, dan pada tahun 2011, perusahaan melanjutkan skema reasuransi dan surplus 1,3 triliun. Berikutnya, pada tahun 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK meminta perusahaan menyampaikan alternatif penyelesaian komprehensif dan fundamental jangka pendek. JS Saving Plan mendapatkan izin BAPEPAM LK pada 12 Desember 2012 dengan granted return 12% per tahun atau lebih tinggi dibandingkan yield obligasi. Perusahaan surplus 1,6 triliun per 31 Desember 2012 melalui skema finansial reasuransi, namun defisit 3,2 triliun tanpa skema finansial reasuransi. Pada tahun 2013, BAPEPAM LK resmi beralih pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan meminta Kementerian BUMN menyampaikan langkah alternatif penyehatan keuangan perusahaan beserta jangka waktunya karena rasio solvabilitas perusahaan kurang dari 120%. Perusahaan menyampaikan alternatif penyehatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan revaluasi menjadi 6,56 triliun dan mencatat laba 457,2 triliun. Dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan penempatan dana di saham dan reksadana. Terjadi lonjakan pendapatan premi hingga 50%. Dan pada tahun 2015, terjadi hasil audit BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset, investasi keuangan melebihi realita atau overstate, serta kewajiban di bawah realita understate. Jiwasraya membeli obligasi medium term note atau MTN pada perusahaan yang baru berdiri 3 tahun tanpa pendapatan dan terus merugi. BPK mengungkapkan kejanggalan pembelian saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga yang tidak disertai kajian memadai, tanpa mempertimbangkan aset legal dan kondisi keuangan perusahaan. Dan pada tahun 2016, OJK meminta perusahaan menyampaikan rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak ada lagi menggunakan mekanisme reasuransi. BPK menemukan nilai pembelian sejumlah saham dan reksadana lebih mahal dibandingkan nilai pasar sehingga berpotensi merugikan perusahaan 601,8 miliar. BPK mencatat investasi tidak langsung senilai 6,04 triliun atau setara 27,78% dari total investasi perusahaan pada tahun 2015. Jiwasraya melepas saham dan reksadana kedua dan ketiga sesuai rekomendasi BPK. Dan pada tahun 2017, OJK meminta Jiwasraya mengevaluasi produk JS Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi. OJK memberikan sanksi peringatan pertama karena perusahaan terlambat menyampaikan laporan aktuaria tahun 2017. Pendapatan premi JS Saving Plan mencapai 21 triliun dan laba 2,4 triliun atau naik 37,64% dari tahun 2016. Ekuitas surplus 5,6 triliun tetapi kekurangan cadangan premi 7,7 triliun karena belum memperhitungkan penurunan aset. Perusahaan kembali membeli saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga. OJK tidak menemukan saham dan reksadana yang melebihi batas investasi. 10% saham dan 20
reksadana pada setiap manajer investasi. Pencatatan liabilitas yang lebih rendah dari semestinya membuat laba sebelum pajak menjadi 428 miliar dari sebenarnya rugi 7,26 miliar. Ya baik, selanjutnya yaitu pada tahun 2018 OJK dan Jiwasraya membahas penurunan pendapatan premi secara signifikan akibat penurunan guaranteed return atau garansi imbal hasil atas produk CS Saving Plan. OJK mengenakan denda administratif sebesar 175 juta rupiah atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 2017. Kantor Akuntan Publik atau KAP PricewaterhouseCoopers atau PwC memberikan opini tidak wajar pada laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2017 karena perusahaan hanya mencatat liabilitas manfaat polis masa depan sebesar 38,76 triliun rupiah yang seharusnya yaitu 46,44 triliun rupiah. PwC mengoreksi laporan keuangan 2017 dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah CS Saving Plan sebesar 802 miliar pada Oktober 2018. Kualitas aset investasi Jiwasraya hanya 5% dari aset investasi saham senilai 5,7 triliun pada tahun 2018 yang ditempatkan pada saham blue chip. Hanya 2% dari aset investasi saham dan reksadana yang dikelola manajer investasi berkualitas. Jiwasraya hanya mampu mendapatkan sebesar 1,7 triliun dari penjualan sebagian saham dan reksadana yang bisa dijual karena harganya yaitu anjlok. Serta masih terdapat 8,1 triliun di 26 saham dan 107 reksadana yang tidak bisa dilepas. Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan Jiwasraya melakukan investasi aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Untuk pada tahun 2019, Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 38,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas atau risk balance capital, yaitu 120%. Aset Jiwasraya tercatat 23,26 triliun. Kewajibannya yaitu 50,5 triliun, nilai ekuitas negatif 27,24 triliun, dan liabilitas produk CS Saving Plan tercatat 15,75 triliun. Total klaim jatuh tempo yang gagal bayar mencapai 12,4 triliun. Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung meminta Badan Pemeriksa Keuangan memulai audit investasi Jiwasraya dan Otoritas Jasa Keuangan. Klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai 16,1 triliun. Indikasi kerugian negara yaitu mencapai 13,7 triliun akibat gagal bayar polis. Selanjutnya yaitu mengenai analisis aspek prosedur audit. Analisis prosedur audit yang dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan sumber dari website resmi IAPI. Beberapa hal yang dijelaskan oleh para akuntan publik yang melakukan audit tersebut sebagai berikut. 1. Bahwa para akuntan publik telah melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2016 dan 2017 serta 2015. Laporan audit independen telah diterbitkan oleh para akuntan publik tersebut untuk tahun-tahun tersebut sesuai dengan bukti-bukti audit yang diperoleh. Laporan keuangan audit independen tahun buku 2016 dan beberapa tahun sebelumnya telah dipublikasikan dalam website perusahaan tersebut dalam format annual report lengkap yang dapat di-download oleh publik. Yang ketiga, yaitu untuk tahun 2017, akuntan publik hanya menerbitkan kembali laporan audit. Berdasarkan penelusuran di website perusahaan tersebut, laporan keuangan lengkap dalam format annual report untuk tahun 2017 tidak dipublikasikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, bahwa perusahaan juga memiliki kewajiban penyampaian laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai media pengawasan. Itu kesimpulan yang kita ambil dari kasus tadi.
Jiwasraya tadi, yaitu perusahaan Jiwasraya yang melanggar etika dalam berbisnis ini sudah mengabaikan tanggung jawab dan mengabaikan nilai serta norma-norma moral yang seharusnya dipegang teguh tanpa terkecuali. Kasus permasalahan keuangan pada badan usaha milik negara Jiwasraya ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawasan terbukti lalai dalam kasus gagal bayar polis asuransi persero terbatas Jiwasraya ini. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak diberikannya tindakan yang tegas kepada Jiwasraya. Tercatat, Otoritas Jasa Keuangan hanya memberikan sanksi kepada Jiwasraya. Sejauh ini hanya sebatas surat peringatan hingga diterbitkannya SP ketiga, yaitu surat peringatan ketiga. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.